Yang lain saya kira yang tadi disampaikan Mas Bagja adalah desain keserentakannya. Kalau catatan beberapa pihak kan ini terlalu mepet, iya memang kita ngos-ngosan teman-teman sekalian. Belum selesai pemilunya, sengketanya, kemudian kita udah lari untuk persiapan pileg, pilkada dan seterusnya. Tapi kita terima karena kita penyelenggara. Tapi kalau disuruh kasih masukan kira-kira bagaimana agar ada tahapan yang nggak terlalu berhimpit, biar nggak double gardan, satu ngurusi pemilu belum selesai satu pilkada. Ini kalau dari sisi idealitas menurut kami di penyelenggaraan. Teman-teman Bawaslu juga demikian. Apalagi dengan undang-undang yang berbeda ini, ketika kampanye prasyarat untuk peserta pemilu, peserta kampanye sebagai pelaku dan seterusnya antara pemilu undang-undang pilkada beda. Nah itu juga kadang pemilih malah belum move on dari kirain menggunakan undang-undang pemilu ternyata ada pilkada. Pemantau misalnya, pemantau 2019, pemantau 2024 untuk pemilu nasional ke Bawaslu. Tapi untuk pilkada, pemantau di KPU. Registrasi apa? Akreditasinya. Itu aja udah signifikan berbeda. Jadi saya waktu itu ngurusin pemantau, tapi begitu di KPU pemilunya malah nggak ngurusi di KPU kayak gitu. Ini contoh yang berbeda. Nah ini bisa kita pikirkan. Kenapa? Karena revisi undang-undang pemilu waktu itu undang-undang 7 lebih belakangan. Jadi keinginan untuk pemantau itu maksudnya di bawah itu cocok nggak cocok di KPU. Soalnya banyak lebih mengomentari KPU juga karena yang diawasi KPU kan dipantau. Yang lain saya kira electoral dispute system atau metode sengketa dan kanal sengketa sebagaimana disampaikan Pak Bagja tadi. Ya teman-teman tahulah dinamika putusan MK, kemudian TL-nya dan seterusnya. Hari ini tadi kami juga bersidang. Ada masalah-masalah berkaitan dengan teknis pemilihan, ada masalah-masalah dengan non-situasi di TPS. Ya tadi itu karena Mas Bagja ijazah apa. Kadang-kadang kami juga punya kurang waktu untuk kemudian dan kurang kewenangan juga lah untuk menyatakan ijazah ini asli apa tidak. Keringetan kami juga nggak selesai juga. Satu, kedua, mohon maaf, saya harus sampaikan, semuanya harus jujur dong. Kalau mantan terpidana bilang mantan terpidana, sehingga nyontrengnya jelas, sehingga kalau kemudian mantan terpidana lebih 5 tahun dia harus iklan dulu menyampaikan ke publik gitu ya. Kalau orang nggak pernah ngaku kemudian belakangan ketahuan, salah di KPU-nya. Begitu dicari mantan terpidana yang nggak terbukti, pidana militer. Artinya kami yakin peserta juga punya ancaman pointer-pointer yang menjadi masukan untuk rencana perbaikan undang-undang. Penyelenggara, saya Pak Bagja pasti satu suara soal itu. Mau saya disuruh KPU aja ikut tuh Pak Bagja bilang. Pasti satu suara gitu. Ini bukan merayu, karena udah nggak ada sidang-sidang lagi Bawaslu kalau bukan Mas. Nah termasuk terkait dengan desain keserentakan ini, apakah desain-desain yang lama pernah kita diskusikan putusan MK itu juga yang kita pilih, monggo saja. Saya kira itu ya, kira-kira beberapa pointers lah pengantar diskusi kita. Pada intinya KPU atau penyelenggara Bawaslu juga pasti akan mematuhi bagaimana undang-undang ini diputus. Kalau Pak Bagja masih mau jadi penyelenggara, kalau enggak ya nggak tahu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya senang bisa hadir lagi di ruang media saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.